Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami bisa hadir di sini, bisa bersekutu bersama-sama sebagai satu komunitas Seed Arrow tempat ini. Biarlah lagu ini menjadi doa kami, biarlah lagu ini menjadi apa yang kami inginkan dalam hidup kami, bahwa kami adalah bejana-Mu yang siap dibentuk. Dan biarlah setiap perbuatan kami, setiap langkah kami dalam kehidupan kami bisa mempermuliakan Engkau. Manapun kami melangkah, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, hidup kami adalah untuk memancarkan nama-Mu. Masih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke, silakan duduk teman-teman. Oke. Selamat hari Minggu, teman-teman. Happy Sunday. Gimana kabarnya semua? All good? Oke. Ada beberapa yang ngangguk. Oke. So hari ini kita melanjutkan sermon series yang kita selama bulan ini bahas tentang The Upside Down Kingdom. Jadi kalau mungkin aku refresh sedikit lagi. Kita selama sebulan ini dan mungkin juga selama sebulan ke depan kita lagi membahas satu khotbah berseri yang judulnya The Upside Down Kingdom, atau kerajaan yang terbalik, kerajaan yang sungsang. Nah, selama bulan ini dan selama sebulan ke depan kita mau fokus ke bagaimana kita bisa menjadi orang-orang atau manusia-manusia yang menghidupi gaya hidup dari kerajaan ini. Paulus pernah bilang ke jemaat Tesalonika kalau, hey, kalian telah menjadi bagian, kalian telah menjadi warga dari kerajaan Allah, now act upon it. Hidupi dan lakoni identitas baru kamu. Sama seperti yang Kak Joshua Sasela minggu lalu katakan, kamu adalah garam dan terang. Tuhan itu bukan bilang, hey guys, kalian harus jadi garam dan terang. Tapi kalian adalah garam dan terang. Ada identitas yang disematkan ke kita. Dan begitu juga dengan selama sebulan ini, kalian adalah warga dari kerajaan Allah. Kalian adalah warga dari kerajaan Allah. Bukan kalian harus jadi warga kerajaan Allah, ya, enggak. Kalian adalah warga kerajaan Allah. So, hidupilah identitas kamu. Dan hal itu yang mau kita pelajari bareng-bareng di bulan ini. Bagaimana kita dapat bertumbuh, bagaimana kita dapat berbuah dalam menghidupi gaya hidup kerajaan Allah ini. Dan dari mana kita mau belajar tentang hal ini, yang gak lain dan gak bukan dari sang raja itu sendiri. Sang rabi dari Nazaret, dari Yesus. Terutama dari khotbahnya di bukit, Sermon on the Mount. Nah, jadi kita mau camping di area ini, kita mau memposisikan diri kita di gunung di mana Yesus mengajar dan mendengar apa yang Yesus lagi ajarkan ke kita. Kalau kamu mau tahu seperti apa itu kerajaan Allah, kamu tinggal dengar apa yang Yesus khotbahkan di bukit. Yesus mengajarkan bagaimana kehidupan di dalam kerajaan ini seharusnya terjadi. Gitu ya. Makanya, coba dites. Oh, belum nyala. Oke. Kayaknya agak kecil ya. Tapi kalau kita perhatiin, makanya di minggu pertama kita membuka dengan Kokoe buka dengan memperlihatkan ke kita apa sih maksud dari kerajaan yang terbalik ini. Apa itu kerajaan Allah? Apa itu kerajaan yang sungsang ini? Kokoe singgung tentang doa Bapa kami, right? Jadilah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Dan nyinggung juga bagian pertama dari khotbah di bukit ini kalau teman-teman ingat. Yaitu tentang ucapan yang berbahagia. Right? Dan apa yang dunia ini anggap normal, apa yang dunia ini anggap sesuatu yang wajar. Kita sebagai warga dari kerajaan yang terbalik ini ditantang untuk menghadirkan gaya hidup yang berbeda, yang di luar dari kenormalan. Ketika orang-orang menganggap, menyontek atau menyalin atau mempelagiat, itu hal yang lumrah, kita dipanggil untuk menjadi original, untuk menjadi jujur dengan apa yang kita kerjakan. Ketika orang-orang meresponi kejahatan dengan kejahatan yang sama, atau bahkan kejahatan lebih buruk, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Right? Kita dipanggil untuk meresponi dengan kasih dan bahkan mengampuni dan mendoakan orang-orang yang bersalah terhadap kita. Sama seperti doa Bapa kami. Dan menjadi bagian dari kerajaan ini menantang kita untuk menjadi berbeda.
dengan dunia. Dan itu yang kita pelajari di minggu pertama. Dan minggu lalu, kalau teman-teman juga datang, Kak Joshua Sasela ngelanjutin pembahasan kita dengan topik garam dan terang. Right? Itu kayak kelanjutannya jadi dari Matius 5, yang pertama Matius 5 ayat 1 sampai 12, lanjut Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yesus berbicara tentang garam dan terang. Dan keren banget kalau teman-teman mungkin gak hadir minggu lalu, boleh monggo cek khotbahnya di YouTube GB Petamburan, isinya kayak daging semua dan bagus banget. Dan hari ini yang kita mau bahas adalah perikop berikutnya. Jadi kalau teman-teman boleh buka Matius 5, monggo. Yang bawa Alkitab boleh silakan dibuka, yang Alkitabnya di HP boleh dinyalain. Kalau teman-teman lihat di Matius 5 itu, yang kita mau bahas hari ini adalah tentang Yesus dan hukum Taurat. Apa koneksinya antara hukum Taurat yang dimiliki orang Yahudi dengan Yesus. Nah, sebelum kita baca ayat bacaan kita hari ini di Matius 5 ayat 17 sampai 20, aku mau ajak kita untuk buka dulu kita melipir sedikit ke Matius 7. Di akhir dari khotbah Yesus di bukit. Teman-teman boleh buka, aku siapin juga sih slide-nya, tapi kalau teman-teman mau buka, monggo. Kita buka Matius 7 dulu, di akhir dari khotbah Yesus di bukit ini. Setelah Yesus ngajar, pengajaran yang Yesus bawain itu ternyata menimbulkan reaksi dari orang-orang yang mendengarkan dia. Kita buka aja di Matius 7 ayat 28. Kalau kalian baca di perikopnya itu kesan pendengar gitu kan. Matius 7 ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, dalam bahasa aslinya, kata takjub di sini, itu yang dipakai Matius itu berarti out of mind. Atau mungkin teman-teman tahu kalau momen-momen kita lagi nonton bioskop, lagi nonton film, yang di ending dari filmnya itu kayak ada plot twist gitu kan. Dan otak kita itu kayak termind blown waktu kita nonton itu. Dan itu yang terjadi di sini. Yesus nge-mind blown para pendengarnya. Orang-orang tuh gak punya kategori dari apa yang Yesus ajarin di khotbah di bukit ini. Pengajarannya itu mengganggu mereka karena mengekspos diri mereka, tapi sekaligus ngebuat mereka takjub. Mereka belajar banyak, tapi mereka juga sekaligus terchallenge. Jadi Jesus blew their mind. Dan kenapa pengajaran Yesus begitu mind blowing? Ayat 29, karena sebab Yesus ngajar kayak orang yang berkuasa. Nggak kayak pemimpin-pemimpin agamanya mereka, ketika mereka mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan Taurat. Nah, aku nggak tahu, mungkin teman-teman pernah dengar kata Taurat. Yang paling terkenal entah kalian Kristen ataupun bukan, aku yakin kalian pernah dengar, yaitu 10 hukum Taurat, right? The 10 Commandments. Ada sekitar 600 lagi sih kalau misalnya kita baca Kejadian sampai Keluaran, tapi ya itu, the 10 Commandments, 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah. Dan di zamannya Yesus, untuk beratus-ratus tahun, Taurat ini adalah firman Allah. Taurat ini adalah firman Tuhan untuk umatnya. Yang ngajar mereka bagaimana mereka seharusnya hidup, bagaimana mereka seharusnya menjadi manusia bagi sesama mereka di dalam komunitas bangsa Israel. Tapi kemudian Yesus datang, dia ngumumin kalau kerajaan Allah udah deket, bertobat. Dia keliling sana sini kayak dia yang punya tempat gitu kan, nyembuhin orang sakit, ngerangkul orang yang dijauhin masyarakat. Dan ngajar ke orang-orang seakan-akan otoritasnya itu, otoritas dari pengajaran dia itu sama atau bahkan sederajat dengan hukum Taurat. Nah mungkin buat kita di zaman ini ya rada biasa aja, mungkin kayak ya terus kenapa emangnya. Tapi at least di zaman itu efeknya buat orang-orang yang dengar itu mereka termind blown. Mereka takjub dengan apa yang Yesus ajarkan. Nah perikop hari ini kalau aku boleh terus terang bukan perikop yang praktis sebenarnya. Kita mulai masuk ke practical teachings atau pengajaran-pengajaran praktiknya Yesus itu di minggu depan selama 5-6 minggu ke depan. Dan Yesus akan mengekspos praktik-praktik hidup kita yang keliru, yang
dehumanizing atau mendehumanisasi manusia lain dan menawarkan ke kita obat penawarnya. Hari ini sayangnya bukan itu, kita nggak terlalu masuk ke hal yang praktis, tapi nggak bisa dipungkiri apa yang Yesus berusaha ajarkan di perikop hari ini penting sebagai landasan kita untuk minggu-minggu ke depannya. So, ini kayak, bisa bilang ini kayak pintu gerbangnya lah, sebelum kita masuk ke bahasan-bahasan yang lebih praktis. Oke? Yuk, kalau begitu kita baca ayat bacaan kita di Matius 5 ayat 17 sampai 20. Matius 5 ayat 17 sampai 20. Rada kecil. Kayaknya aku melipir sedikit kalau teman-teman ada yang melihat. Oke. Matius 5 ayat 17 sampai 20. Ini kata Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun gak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil aja, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu itu enggak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sampai situ dulu. So, ketika Yesus bilang, janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Berarti ada orang-orang yang ngira, ada orang-orang yang sangka kalau Yesus itu lagi berusaha meniadakan hukum Taurat. Ya enggak? Fakta kalau Yesus sampai ngomong, bro jangan sangka gue berusaha meniadakan hukum Taurat ya. Berarti ada orang-orang yang nyangka kalau Yesus itu berusaha meniadakan hukum Taurat, mengesampingkan hukum Taurat. Dia keliling sana sini kayak yang dia punya tempat ngajar, seakan-akan otoritasnya itu kayak punya sederajat sama Taurat, dan orang-orang itu berasumsi kalau Yesus itu lagi mengatakan kayak, guys mulai sekarang dengerin apa kata gua, buang aja itu Taurat, atau kalau bahasa orang Kristen tuh buang aja perjanjian lama, kira-kira gitulah. Itu lu udah gak perlu lakuin lagi. Nah orang-orang itu nyangka kalau itu yang Yesus lagi lakuin. Nah tapi sayangnya ini keliru. Yesus nggak bilang untuk jangan lagi dengerin apa kata Taurat, tapi yang dia bilang apa yang dia lagi lakuin? Dia lagi berusaha untuk menggenapinya. Nah oke, apa maksudnya kalau Yesus lagi menggenapi Taurat? Nah, to be clear, yang Yesus maksud ketika dia bilang dia sedang menggenapi Taurat itu bukan tentang menggenapi nubuatan-nubuatan kalau Yesus ini Mesias yang ditunggu di perjanjian lama gitu kan. Kita sering melihat kayaknya Yesus itu lagi menggenapi, ini Mesias yang ditunggu-tunggu nih. Dan kalau kita lihat di tabel ini adalah momen-momen di mana dari Matius 1 sampai Matius 4, si Matius ini atau penulis Injil Matius ini, dia mengutip perjanjian lama untuk memperlihatkan ke kita para pembacanya kalau guys ini loh Mesias yang ditunggu-tunggu. Yesus ini Mesias yang ditunggu-tunggu. Sebanyak 7 kali lah. Dalam 4 pasal udah 7 kali si Matius ini ngutip perjanjian lama untuk kasih tahu, guys ini Mesias yang kita tunggu-tunggu. Nah tapi yang Yesus lakukan di sini, Yesus itu lagi menggenapi identitas dia sebagai Mesias, sayangnya, bukan menggenapi Taurat. Jadi to be clear, ini bukan apa yang dimaksud dari menggenapi Taurat. Ini menggenapi kalau Yesus adalah Mesias. Nah kalau gitu apa maksudnya ketika Yesus bilang kalau dia lagi menggenapi Taurat? Apa yang Yesus maksud ketika Yesus mengatakan kalau dia lagi menggenapi hukum Taurat? Nah untuk itu kita perlu mundur ke belakang, tempat di mana pertama kali Taurat atau hukum Taurat itu kita bertemu dengan dia. Kita bertemu dengan hukum Taurat pertama kali di Alkitab, yaitu di kitab Keluaran, Exodus. Dan mungkin kalau kayaknya aku sering cerita kayak gini, udah kayak radio rusak kali, kayak rasanya ngulang-ulang terus, tapi nggak bisa dipungkiri ini penting untuk kita bisa tahu alur dari kisah cerita Alkitab gitu.
So kita tahu kalau bangsa Israel ini dibebasin oleh Allah. Kalau misalnya kalian baca kitab Keluaran, bangsa Israel lagi diperbudak oleh bangsa Mesir, tapi bangsa Israel karena kasih karunia Allah dibebaskan oleh Allah. Akhirnya mereka keluar dari Mesir, mereka nyampe di Gunung Sinai. Dan untuk apa ya mereka nyampe di Gunung Sinai? Untuk mengikat perjanjian atau kawin lah. Jadi Allah menikah dengan bangsa Israel. Nah, perjanjian ini ditandai dengan 10 perintah Allah atau yang namanya dengan hukum Taurat. Kalau misalnya kalian ingat ada 2 lot batu yang isinya 5 perintah Allah di kiri, 5 perintah Allah di kanan. Ya ini, kira-kira begitulah. Dan ini momen pertama kali bangsa Israel itu bersentuhan dengan apa yang namanya hukum Taurat. So, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan sebagainya, you know. Dan perlu kita pahami kalau Taurat ini tuh dikasih ke mereka, Taurat ini dikasih ke bangsa Israel bukan sebagai aturan yang membelenggu, bukan sebagai peraturan set of rules yang perlu dipatuhi, enggak. Taurat ini tuh perintah-perintah Allah yang didesain untuk membentuk bangsa Israel menjadi bangsa yang kontras dengan bangsa-bangsa tetangganya, bangsa-bangsa lainnya. Israel itu dipanggil untuk jadi bangsa yang punya standar lebih tinggi di dalam kebaikannya, standar yang lebih tinggi di dalam keadilannya, kepeduliannya untuk mereka yang rapuh, dan melaluinya mereka seharusnya menjadi garam dan terang buat bangsa-bangsa sekitar mereka. Dan melaluinya mereka memperlihatkan siapa Yahweh, siapa Allah mereka kepada bangsa-bangsa lain. Nah itu desain dari Taurat ini. Semestinya Taurat ini membentuk mereka sedemikian rupa sehingga menjadi bangsa yang benar-benar berbeda dan menjadi garam dan terang buat bangsa-bangsa lainnya. Itu desain aslinya, semestinya. Terus ketika mereka dikasih, ceritanya berlanjut, gimana kinerja mereka? Seperti yang kita tahu, gatot gitu kan, gagal total. Epic fail. 600 tahun of epic fail, sampai akhirnya pemimpin-pemimpin Israel juga jadi korup, mereka dijajah sama bangsa lain, mereka dibawa ke pembuangan, right? Nasibnya nggak berakhir dengan baik, mereka gagal untuk menghidupi hukum Taurat, untuk menjadi manusia atau sekelompok manusia yang berbeda semestinya. Mereka gagal untuk melakukan itu. Nah, di momen inilah nabi-nabi itu bersuara. Kalau kalian tahu di dalam bagian Alkitab kita ada nama orang-orang yang aneh, itu para nabi-nabi. Di momen inilah para nabi-nabi itu bersuara. Mereka meratap atas apa yang udah menimpa mereka, tetapi di saat yang bersamaan mereka juga natap ke masa depan dengan sebuah harapan. Dan salah satu perkataan Nabi yang aku yakin banget juga ada di pikiran Yesus waktu Yesus lagi ngomong kalau dia lagi menggenapi Taurat adalah Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Aku yakin banget ini yang ada di benak Yesus ketika Yesus mengatakan kalau dia lagi menggenapi hukum Taurat. Aku bacain aja Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Ini kata Allah, aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka udah broke that covenant, right? Perjanjian yang ditandai dengan hukum Taurat, sayangnya mereka gagal untuk menghidupi itu. Dan Allah bilang kalau aku akan mengadakan perjanjian baru yang berbeda dengan yang lama. Mereka telah ingkari itu, meskipun aku telah menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Tetapi lalu kemudian Allah mengatakan, tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya ke dalam hati mereka. Itu yang dikatakan Tuhan. Aku gak akan lagi hanya sekedar menuliskan di dalam lot batu peraturan yang harus mereka penuhi. Enggak. Aku gak akan lagi melakukan itu. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan jadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan akhirnya gak usah lagi orang-orang untuk ngajarin sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua udah tahu
besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, so dari kegagalan total bangsa Israel selama 600 tahun untuk menaati Taurat, realitanya tuh Tuhan sebenarnya bisa aja tinggalin aja mereka gitu kan. Gimana enggak, udah diselingkuhin berkali-kali. Tapi apa yang Tuhan lakukan justru kebalikan dari itu. Tuhan tetap bergerak mendekat ke orang-orang ini, dan apa yang akan dia lakukan bakal berbeda dengan apa yang dia pernah lakuin. Tuhan gak akan lagi tulis perintahnya di atas batu dan kasih ke mereka untuk ngubah perilaku mereka, enggak. Apa yang Tuhan Oke. Apa yang Tuhan akan lakukan adalah Tuhan akan mentransformasi dan memulihkan kondisi hati manusia yang bobrok. Tuhan gak akan lagi bilang jangan lakuin ini dan itu, tapi Tuhan akan menuliskannya di hati mereka. Mereka akan bisa untuk taat, karena Taurat mereka ada di batin mereka, ada di pikiran mereka, dan ada di hati mereka. Tuhan akan merombak apa yang ada di sini, apa yang ada di hati. Karena disitulah akar permasalahannya. Jadi kira-kira seperti gambarannya, seperti gunung es ini aja. Jadi sama kayak gunung es ini, perbuatan kita yang berada di luar itu kayak gunung es di bagian atas. Di atas permukaan air ini. Yang di atas itu boleh kelihatan kayak tinggi, boleh kelihatan kayak besar, kayak benar-benar kayak gunung gitu ya. Tapi kenyataannya apa yang ada di bawah permukaan air itu biasanya jauh lebih besar dari apa yang ada di atas. Dan yang Tuhan akan lakukan adalah Tuhan akan turun ke bawah permukaan air dan membereskan apa yang ada di sana. Itu yang dibuatin Nabi Yeremia. Dan ketika kita melihat sosok Yesus di perjanjian baru, Yesus itu kayak bilang, guys, itu yang akan aku lakukan di sini. Aku lagi ngebuat janji itu jadi kenyataan. Aku lagi menggenapi hukum Taurat. Jadi apa yang Yesus lakukan di sini itu adalah menggenapi apa yang dinubuatkan Nabi Yeremia pada perjanjian lama. Kalau Tuhan itu nggak akan lagi cuma sekedar jangan lakuin ini, jangan lakuin itu, tapi akan menuliskan Taurat di dalam hati kita. So, dalam beberapa ayat berikutnya, ketika kita membaca, kita akan melihat gimana Yesus mengadres berbagai isu dari perilaku manusia yang sebenarnya bahasa Inggrisnya bagus, itu mendehumanize atau mendehumanisasi orang lain, menghilangkan derajat kemanusiaan orang lain, yang akhirnya melukai dan menyakiti orang lain. Tapi dia nggak akan cuma tegur perilakunya. Yang Yesus akan lakukan, dia akan mendiagnosa apa yang berada di bawah permukaan air itu, yang ada di balik dari perbuatan-perbuatan yang jahat itu, dan dia akan berusaha mengekspos hal itu. Dan by the way, ini yang bakal jadi pembahasan kita di minggu-minggu yang akan datang. Jadi minggu-minggu yang akan datang ini akan jadi pembahasan yang jauh lebih praktis, karena Yesus akan mendetailkan dan menyerang apa yang menjadi kejelekan diri kita. Tapi hari ini aku mau kasih sneak peek-nya aja, sedikit teaser. Kalau misalnya kita buka di Matius 5, balik lagi ke Matius 5. Kalau ayat bacaan kita itu sampai Matius 5 sampai 20. Kalau kita lanjut lagi di ayat 5, di ayat 21, Matius 5 ayat 21. Teman-teman boleh buka juga. Yesus akan mengajarkan sebanyak 6 kali. 6 kali dia akan menyinggung apa yang ada di Taurat, tapi kemudian Yesus akan meletakkan pengajarannya di sebelahnya. Jadi Yesus akan menyinggung, kalian pernah dengar ini di Taurat, terus kemudian Yesus akan meletakkan pengajarannya seakan-akan pengajaran itu sederajat dengan apa kata Taurat. Right? Jadi Yesus tidak meniadakan, dia nggak bilang kalau ya kalian pernah dengerin ini di Taurat tapi buang aja, nggak usah didengerin lagi, enggak. Yesus nggak ngomong gitu, tapi Yesus akan mengutip apa dari kata Taurat, dan setelah itu dia akan meletakkan pengajaran yang sama, yang seotoritas dari apa kata Taurat. So kita lihat aja di Matius 5 ayat 21. Aku akan membacain. Matius 5 ayat 21. Ini kata Yesus. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Ini dari mana? 10 perintah Allah. Right? 10 hukum Taurat. Yesus mengutip 10 hukum Taurat di sini. There you go. Siapa yang membunuh harus dihukum.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus juga dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, by the way translate Indo kita itu agak aneh. Karena siapa sih yang ngomong kafir di zaman ini, kecuali kadang ada orang-orang radikal gitu kan yang ngomong, kafir lo kafir. Tapi by the way translate yang mungkin lebih tepat itu harusnya you are nothing gitu. Kamu itu bukan siapa-siapa. You are nothing. Kira-kira begitulah ketika maksudnya di sini translate yang lebih tepat. Jadi siapa yang berkata kepada saudaranya you are nothing, kamu itu bukan siapa-siapa, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil, ini juga translatannya agak lucu. Mungkin translatannya lebih tepat itu kayak bodoh atau bego lu gitu ya. Kayak kata-kata umpatan, kata-kata yang mengolok-olok. Kalau dasar lu bego atau dasar lu tolol. Intinya mengolok gitu ya. Siapa yang berkata menjelekkan orang lain dan mengolok-olok mereka harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. So, buat orang yang membunuh, dia dapat hukuman, right? Dia dapat justice, dia dapat keadilan. Tapi buat orang yang menjelekkan dan mengolok-olok orang lain, nasib kekekalannya terancam. Katanya akan dimasukin ke neraka gitu kan. Dan buat Yesus, kalau kita pikir kita itu orang yang cukup baik, karena kita itu nggak pernah ngebunuh orang lain, right? I think aku orang yang cukup baik karena aku nggak pernah ngebunuh orang lain. Aku rasa Yesus akan bilang ke kita kalau ya lu serius bro, lu pikir lu orang yang cukup baik karena lu nggak pernah ngebunuh orang lain. Kata Yesus bahwa congrats, gitu, dikasih jempol. Dan lihat deh, Yesus itu lagi berusaha ngebandingin apa yang terjadi di atas permukaan air dan apa yang sedang terjadi di bawah permukaan air di sini. So, let's say ketika ada orang yang membunuh orang lain, right? Ketika ada orang yang mengambil nyawa orang di sebelahnya, let's say kayak Hitler aja gitu ya, tahu kan ya Hitler? Bayangin aja coba gimana bisa ada orang yang dengan tega dan dengan brutal ngebunuh 6 juta manusia gitu kan. Ketika ada orang yang membunuh orang lain, dia ngelihat dirinya sendiri itu sebagai orang yang punya status lebih tinggi, hidupnya itu lebih penting dari orang lain, nyawanya itu lebih berharga dari nyawa orang lain, eksistensi dia itu lebih penting dari eksistensi orang lain, right? Sehingga mereka merasa berhak untuk menghapus nyawa orang lain. Ya karena eksistensiku lebih penting dari eksistensi dia. Ada ketinggian hati di situ. Mengambil nyawa orang lain itu terlihat sebagai perilaku yang dapat dibenarkan karena eksistensi saya itu lebih bermakna dari eksistensi orang itu. Nyawa saya itu lebih berharga dari nyawa orang itu. Dan itu yang terjadi ketika orang membunuh orang lain. Ada sebuah ketinggian hati kalau keberadaanku itu lebih penting dari keberadaan dia. Sehingga rasanya nggak masalah kalau misalnya nyawa dia hilang, toh nyawa saya lebih penting. Right? Tapi Yesus bilang, apa yang terjadi ketika kamu bilang ke orang lain kalau kamu itu bukan siapa-siapa, you are nothing, dasar bego, atau dasar tolol, atau segala jenis, mau ucapin segala jenis binatang gitu ya. Hal itu tuh nggak jauh beda dengan orang yang membunuh, kata Yesus. Sama sekali nggak jauh berbeda dengan membunuh. Karena gini, sama dengan membunuh ketika kamu menghina dan mengolok orang lain. Semua olokan dan hinaan itu berasal dari ketinggian hati kamu juga. Right? Kamu pikir kamu orang yang lebih baik, orang yang lebih terhormat dari orang itu, lebih bermartabat. Dan ketika kamu merasa lebih tinggi dari orang itu, kamu bisa membenarkan segala perkataan yang keluar dari mulut kamu. Right? Rasanya kalau gue ngatain dia tolol, gue ngatain dia bego, itu rasanya nggak masalah, itu benar karena itu fakta. Dia lebih bego dari gue, dia lebih tolol. He is nothing, I am something. Dan buat Yesus hal ini tuh nggak ada bedanya dengan membunuh. The core root issue, isu yang mengakar yang sama, ya ketinggian hati itu. Kalau I'm better, aku lebih baik. Sama sekali nggak ada bedanya antara membunuh dan mengolok orang lain yang kamu nggak suka hanya karena kamu merasa lebih baik
dari dia. Dan ini yang Yesus mau kerjain dalam hati kita. Masalahnya itu bukan di lu ngebunuh orang lain, tapi ada di pride. Right? Ada di ketinggian hati di sini. Yang membuat kita tuh merasa berhak atau merasa benar untuk ngelakuin hal-hal yang jahat ke orang lain. Isunya tuh di sini, di hati. Yang akhirnya membuahkan perilaku-perilaku yang jahat, kayak mengolok orang Kristen, mengolok orang lain, gak cuma orang Kristen, mengolok-olok orang lain, bahkan bisa sampai ngebunuh. Isunya tuh di sini. Dan buat Yesus ini yang mau dia beresin di dalam hidup kita. Contoh satu lagi, kita lanjut ke Matius 5 ayat 27. Ini contoh kedua. Kamu telah mendengar firman, kata Yesus, jangan berzina. Ini perintah dari mana lagi? 10 hukum Taurat lagi. Dari hukum Taurat juga, hukum Taurat yang sama. Jangan berzina. Kemudian Yesus ngomong ke laki-laki yang lagi dengerin dia. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkilah, buanglah itu. Kan lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggal, buang. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa pada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Kalau kamu pikir kamu itu manusia yang cukup baik karena kamu gak pernah bersetubuh, gak pernah seranjang dengan lawan jenis yang bukan suami atau istri kamu, kalau kamu merasa udah cukup baik, udah oke, karena gak pernah melakukan itu, Yesus cuma bilang, congrats, selamat. Oke, mungkin kamu gak pernah bersetubuh dengan orang lain. Oke, kamu gak pernah seranjang dengan lawan jenis yang bukan suami atau istri kamu. Tapi sama kayak kasus tadi, kasus mengolok-olok tadi. Ketika kamu melihat bahwa diri kamu dan hasrat seksual kamu itu lebih penting dari orang lain, right? Your sexual desire itu jauh lebih penting dari keberadaan orang lain. Pemuasan hawa nafsu kamu itu lebih prioritas dari keberadaan orang lain. Pemuasan hawa nafsu itu kamu itu lebih berharga dari martabat atau harga diri seorang perempuan. Yang paling penting adalah nafsu kamu itu terpuaskan. Nah, apa yang terjadi adalah kamu akan membenarkan segala cara untuk akhirnya memuaskan hawa nafsu kamu. Right? Oke lah kalau kamu nggak secara fisik bersetubuh dengan orang lain. Tapi apa yang biasa kita lakukan? Apalagi terutama cowok-cowok di sini. Yang aku rasa aku juga guilty melakukan ini. Yang biasa kita lakukan biasanya adalah kita bermain dengan fantasi kita, right? Apa yang ada di kepala kita. Kita nggak peduli sama martabat dan harga diri seorang perempuan. Kita bisa tinggal pilih perempuan mana untuk masukin ke otak kita, dan kita gunakan dia sebagai objek untuk puasin hawa nafsu kita, right? Itu yang kenyataannya sering terjadi. Ada film yang berputar di kepala kita tentang saya dan perempuan yang saya ingini. Dan kita objektifikasi dia, kita jadikan dia, kita nggak anggap lagi dia sebagai manusia. Kita anggap dia sebagai objek, sebagai barang yang bisa kita gunakan untuk kepuasan kita sendiri. Right? Dan buat Yesus, itu sama buruknya dengan berzina. Bahkan lu udah berzina di hati lu kalau kata Yesus. Nah mungkin kamu bisa bilang, oh tapi kan itu cuma di kepala doang. Yang penting kan gak gue lakuin di dunia nyata gitu kan. I don't act upon it. Apa salahnya meminimalisir pain and maximize pleasure. Right? Itu kan keinginan kita semua. Meminimalisir rasa sakit tapi bisa memaksimalkan rasa pleasure. Gak ada salahnya toh, gak dilakuin juga dalam dunia nyata. Itu kan cuma ada di otak gue aja. Tapi justru Yesus bilang, justru isunya di situ. Gitu loh. Berzina adalah sebuah action yang nyata, kamu seranjang dengan orang lain itu, bersetubuh dengan orang lain itu action yang nyata, dan kamu naif banget kalau misalnya kamu pikir yang kamu lakuin di kepala itu bukan action juga. Karena itu sesuatu yang kamu lakukan juga kan.
untuk menggunakan dan mengobjektifikasi perempuan untuk pemuasan hawa nafsu kita. Atau kalau zaman sekarang nggak mesti cowok doang, kadang perempuan juga bisa melakukan hal yang sama. Dan buat Yesus itu nggak ada bedanya dengan berzina, ya kan? Dan karena nggak ada juga orang yang bangun di suatu pagi yang cerah gitu kan, dan tiba-tiba punya pikiran, kayaknya gue mau berzina deh hari ini. Kayaknya kan nggak ada orang kayak begitu juga gitu kan. Nah, kenapa kamu bisa mengglorifikasi hawa nafsu kamu, memprioritaskan hawa nafsu kamu daripada martabat dan harga diri orang lain? Karena apa yang kamu lakuin di sini terus menerus kamu lakukan dan terakumulasi hari demi hari. Right? Itu yang membuat kamu akhirnya terpicu juga untuk berzina. Dan buat Yesus, either kamu bersetubuh dengan orang lain ataupun enggak, Yesus nggak peduli. Karena isunya di situ. Yesus mau mengekspos apa yang ada di bawah permukaan air. Yesus mau mengekspos apa yang ada di hati kita. Dan salah satu tokoh Kristen favoritku pernah bilang gini, being a part of the kingdom isn't just about modifying our behavior. It's about allowing Jesus to begin to work on these core root issues in our lives that results in us behaving and doing stuff that fractures our relationship with God and other people. Jesus wants to move to that deep-rooted issue of the heart. Indonya kira-kira begini, menjadi bagian dari kerajaan Allah, itu bukan cuma sekedar tentang memodifikasi perilaku aja. Gitu. Kita tadinya A, sekarang B, kita dulunya merokok, sekarang udah gak ngerokok. Ya, that's good, tapi bukan cuma itu doang, kata Yesus. Menjadi bagian dari kerajaan Allah artinya kita membiarkan Yesus itu untuk bekerja di dalam hati kita, untuk mengerjakan isu-isu yang mengakar dalam hati kita, yang buat kita akhirnya membuahkan perilaku yang menyakiti orang lain dan menyakiti hati Tuhan. Yesus mau bergerak ke arah sana. Dan proses ini tuh bisa jadi proses yang ngeri sedap gitu ya, proses yang gak nyaman. Karena kita diundang untuk melihat kejelekan dalam diri kita. Kita ngerefleksin kenyataan kalau maybe saya nggak sebaik yang saya pikir. Tapi di saat bersamaan proses ini bisa jadi kesempatan untuk bertumbuh. Nah, di mana kita dibentuk menjadi manusia yang semakin serupa dengan sang manusia sejati itu. Jadi menjadi serupa seperti Yesus. Dan jangan lupa juga kalau Yesus itu juga ngasih kita kisi-kisi untuk gimana caranya bisa menghidupi pengajarannya Yesus. Dan ini menjadi ayat terakhir kita yang akan kita buka hari ini. Kita buka di Matius 22 ayat 36. Matius 22 ayat 36. Ini Yesus salah satu rasanya pengajaran Yesus yang cukup terkenal. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Matius 34. Katanya begini, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, seorang yang ahli dalam hukum Taurat, dia bertanya dan mencoba Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, ada 10 hukum Taurat, ada 600 perintah lainnya yang mengikuti. Dari peraturan-peraturan itu, dari segala hukum Taurat, perintah mana sih yang paling utama gitu. Perintah mana sih yang paling penting untuk kita hidupi? Lalu jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal bunimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yesus belum selesai. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. So, ahli Taurat ini nanya, perintah mana sih yang paling utama? Kalau ada satu aja perintah yang paling utama, yang mana sih? Yesus jawab 2. Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Bagaimana kita bisa juga turut menggenapi hukum Taurat? Sebagaimana Yesus menggenapinya. Sederhana teman-teman, kasih. Kasih kepada Tuhan,
dan kasih kepada sesama. Kata Yesus, kasih merangkum seluruh isi Taurat. Hal yang kalau diucapin doang sederhana, tapi rasanya gak pernah segampang itu. Kenyataannya kita akan temuin di beberapa titik hidup kita kalau kita gagal dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Kita gagal mengasihi orang tua kita gagal mengasihi teman kita gagal untuk menunjukkan kasih ke orang-orang yang membutuhkan kasih. Kita gagal untuk menunjukkan kasih ke bahkan orang-orang yang kita paling seringnya kita gak sukain. Kita paling sering gagal untuk menunjukkan kasih di sana. Dan aku jamin hal ini bisa banget terjadi. Kalau kita suatu hari nanti kita gagal dalam menyatakan kasih. Tapi satu hal yang pasti, sama seperti Allah gak pernah ninggalin Israel saat mereka gagal. Tuhan kita juga gak akan tinggalin kita ketika kita gagal. Dia mau bekerja terus di dalam dan melalui hidup kita. Kasih yang Tuhan udah tunjukin ke kita akan memampukan kita untuk terus bangkit dan belajar. Untuk mengasihi seperti dia mengasihi. Right? So, by the way, kalau misalnya teman-teman nanti pulang dari sini, aku merekomendasikan untuk cari di YouTube, untuk dengerin salah satu video ini. Ini video dari Bible Project ini sebenarnya kayak merangkum khotbah ini kayak dalam 8 menit gitu. Jadi kalau aku rada kepanjangan, ya monggo nonton ini juga, karena ini agak merangkum juga apa yang aku khotbahkan hari ini. Dan bagus banget, kalau teman-teman pulang dari sini, monggo ditonton. Tapi kira-kira ini key take away-nya. Seenggaknya kalau teman-teman bisa lupa sepanjang apa yang aku omongin di depan ini, seenggaknya aku mau teman-teman untuk ingat 2 hal ini. Yang pertama, Yesus itu hadir menggenapi Taurat. Dia mengungkapkan inti dari hukum Taurat yang seharusnya nggak cuma sekedar naatin sejumlah peraturan. Tapi Yesus menekankan kalau perlunya ada perubahan hati. Dia berusaha mengekspos apa yang ada di bawah permukaan itu. Makanya kekristenan itu bukan hanya sekedar kamu harus ke gereja, sekedar kamu harus A, kamu harus B, kamu harus ikut SPY, kamu harus berbuat kasih sama orang lain, kamu harus A, B, C, harus diturutin semua peraturannya. Enggak. Jangan ngelakuin ini, jangan ngelakuin B, jangan ngerokok, jangan apa. Ya it's good, tapi kekristenan enggak cuma itu kan. Kekristenan itu bukan itu doang, bukan hanya sekedar menaati beberapa peraturan aja. Tapi kekristenan adalah sebuah transformasi hati yang menjadikan kamu manusia baru. Yang menjadikan setiap dari kita manusia yang semakin serupa seperti Yesus. Dan yang kedua, gimana caranya kamu bertumbuh dalam area ini? Bagaimana caranya kamu bisa jadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin? Terutama dalam memperlakukan sesama kamu. Yesus bilang dengan mengenakan kasih. Karena kasih menggenapi Taurat. So, bukan hal yang praktis, tapi aku harap teman-teman bisa merefleksikannya. Karena apa yang Yesus katakan di sini itu nggak nyaman, teman-teman. Yesus dalam 6 minggu ke depan akan mengekspos kejelekan hati kita. Dan ini yang menjadi salah satu nilai dari Youth Arrow kan. Kalau salah satu R dari Arrow kita adalah menjadi komunitas yang reflektif. Menjadi pribadi-pribadi yang bisa merefleksikan dirinya untuk melihat diri dengan apa adanya. Dan melaluinya kita bisa semakin bertumbuh menjadi manusia yang serupa seperti Yesus. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih telah untuk kehadiran-Mu ke dalam bumi ini untuk menggenapi hukum Taurat. Terima kasih bahwa Engkau juga memampukan kami untuk kami dapat hidup sebagaimana Engkau hidup. Kami bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi. Kami mencinta seperti Engkau mencinta. Dan banyak hal dalam hidup kami, kebobrokan kami, kejelekan kami yang ada di dalam hidup kami, yang mungkin terus-menerus ada dalam hidup kami. Tapi kami mau untuk membiarkan Engkau mengekspos itu semua. Kami mau membiarkan Engkau untuk bekerja di dalam hati kami. Dan biarlah melalui apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami, kami juga dapat menjadi pribadi yang mengasihi Engkau dengan segenap hati kami dan mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi orang-orang.
Dan biarlah firman hari ini gak hanya menjadi sebuah kata-kata yang kami dengar, tapi juga bisa kami hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.